Baik, terima kasih Pak Emil. Waktunya relatif tepat, sesuai dengan dialokasikan selama 30 menit. Selanjutnya kita masuki bagian kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Aji Suratman dan Bapak Andi Imanuddin terkait dengan akuntan yang bekerja di bisnis. Para peserta sosialisasi yang saya hormati, sebelum beliau menyampaikan paparannya, maka pada kesempatan ini saya sampaikan kurikulum vitae dari kedua narasumber kita. Pertama, Bapak Profesor Aji Suratman, menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Erlangga tahun 1981, lalu melanjutkan pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 1989, lalu menamatkan S3-nya dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2002. Beliau adalah guru besar akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI dan sebagai Dewan Pengurus Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yaitu Ketua Bidang Anggota Advokasi Etika dan Disiplin Anggota. Yang kedua narasumber kita Pak Andi Imanuddin, beliau menamatkan S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, lalu Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau saat ini menjalankan tugas selaku Financial System Manager di PT Sampurna Agro Tbk. Beliau akan bertandem untuk menyampaikan materi akuntan yang bekerja di bisnis. Silakan Pak Aji dan Pak Andi untuk berbagi waktunya. Alokasi tetap 30 menit ya Pak Aji ya. Siap. Ya, silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dodi Setiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la quwata wa la quwata illa billah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, rezeki, nikmat, sehat, bebas dari virus corona yang telah diberikan pada kita, sehingga kita bisa bertemu hari ini via online daring sosialisasi kode etik akuntan Indonesia. Kepada Bapak-Bapak yang terhormat yang kami banggakan, pertama Pak Firmansyah, Kepala P2PK Kementerian Keuangan, kedua Prof. Mardiasmo, Ketua Umum DPNIAI, ketiga Pak Tarko Sunaryo, Ketua Umum IAPI, yang empat Pak Dr. Gatot Triargo, Ketua Umum IAMI, dan teman-teman para akuntan Indonesia yang dirahmatin Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami atas nama Ketua Umum IAMI akan menyampaikan sosialisasi kode etik akuntan Indonesia yang baru untuk akuntan yang bekerja di sektor bisnis pada seksi 200, kategori ancaman 210, benturan kepentingan 220, penyajian informasi, dan seterusnya sampai seksi 270 tekanan. Hanya 8 seksi. Yang cakupannya adalah seperti yang ada di slide. Lanjut, Mbak, slide kedua. Prinsip dasar etika. Ini pengertian akuntan bekerja di sektor bisnis adalah akuntan yang bekerja di bidang jasa, perdagangan, industri, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam badan profesional regulator baik sebagai karyawan maupun eksekutif. Lanjut, Mbak, slide berikutnya. Prinsip dasar etika mencakup integritas, lugas dan jujur, objektivitas, apa adanya, kompetensi, kehati-hatian profesional, hati-hati secara profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional, kerahasiaan, boleh banyak tahu, tapi tidak boleh banyak ngomong, bocorkan rahasia. Perilaku profesional mematuhi peraturan perundangan, menjaga kepercayaan. Lanjut, Mbak. Slide ke berikutnya. Hasil pekerjaan
akuntan di bisnis mencakup pengelolaan keuangan secara efektif, penyusunan pelaporan informasi keuangan. 3. Pemberian nasihat yang beragam, kompeten, dapat dijadikan acuan oleh pemberi kerja, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas bisnis lainnya. Seksi 200, kategori ancaman, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Emil Baktiar, jadi tidak perlu saya ulang kembali untuk kategori ancaman. Lanjut ke seksi 210. Benturan kepentingan. Ini nepotisme. Seperti memberikan order kepada family, kepada teman-teman, satu kampung, satu alumni, dan lain sebagainya. Menyetujui investasi kepada kolega. Tindakan yang dapat menghilangkan ancaman benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan. Lanjut, Mbak. Slide-nya berikutnya. Seksi 220, penyusunan dan penyajian informasi. Informasi keuangan dan keuangan terdiri dari laporan operasi dan kinerja, analisis dukungan keputusan, anggaran dan proyeksi, informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal, analisis risiko laporan keuangan bertujuan umum dan khusus, pelaporan pajak, laporan yang ditujukan kepada regulator dan tujuan hukum dan kepatuhan. Kriteria penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan. Tidak menggunakan cara-cara untuk menyesatkan. Tidak memberi informasi yang menyesatkan. Mohon perkenannya untuk selanjutnya seksi 230, 240, 250, 260, 270 akan dilanjutkan Mas Andi, tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Andi. Terima kasih Profesor Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, dan salam sejahtera bagi kita semua. Slide berikutnya, seksi 230 mengenai bertindak dengan keahlian yang memadai. Akuntan diharuskan bertindak dengan keahlian yang memadai, yang mana di sini terdiri dari aspek prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan hanya menjalankan pekerjaan yang signifikan ketika akuntan memperoleh pelatihan yang memadai dan juga mempunyai pengalaman dan skill yang memadai. Dan waktu yang diberikan kepada akuntan juga cukup untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada akuntan. Ada beberapa keadaan yang bisa memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian sehubungan dengan keahlian yang memadai. Yang pertama, jika akuntan tidak diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan secara memadai. Jadi sering sekali, jika akuntan diberikan suatu pekerjaan oleh atasannya, tapi dengan waktu yang sangat cepat. Yang kedua adalah, informasi yang diberikan kepada akuntan tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup bagi akuntan untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Sehingga akuntan harus lebih banyak mencari informasi sendiri, sehingga dapat menghabiskan waktu yang ada dan tidak dapat mencapai dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktu. Ketiga, akuntan juga tidak memperoleh pelatihan yang memadai dan juga tidak mempunyai pengalaman atau pendidikan yang memadai. Misalnya, seorang akuntan diharapkan bisa dapat mengimplementasikan suatu sistem ERP, yang mana background akuntan sangat jauh sekali kalau kita paksakan untuk dapat menjadi project manager untuk melakukan implementasi sistem ERP. Nah, sometimes juga di semua perusahaan, kalau memang akuntan dipercayai, harus diberikan pelatihan dan training yang memadai. Keempat, akuntan tidak memperoleh sumber daya yang cukup untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikannya. Next.
Seksi 240 mengenai kepentingan yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi yang rahasia untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan keuangan pihak lain. Kepentingan keuangan ini bisa muncul dari contohnya pengaturan kompensasi atau insentif yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan dalam rangka pengambilan keputusan utama perusahaan. Ada beberapa keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Contohnya adalah, pertama, akuntan memiliki motif dan peluang untuk dapat memanipulasi informasi yang sensitif. Dan contoh yang kedua adalah, akuntan memiliki kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja. 3, akuntan berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, sehingga akuntan akan berusaha untuk dapat meningkatkan laba perusahaan, karena terkait dengan bonus yang akan diperoleh oleh akuntan. Keempat, akuntan memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan, atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja. Dan yang terakhir adalah akuntan terlibat dan ikut serta dalam penyusunan program kompensasi yang memberikan insentif atas pencapaian suatu target kinerja tertentu dalam rangka memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja. Next. Seksi 250 hubungan dengan bujukan. Bujukan terdiri dari hadiah yang diterima oleh akuntan, keramat tamahan, hiburan, sumbangan sosial politik, tawaran tidak pantas, pemberian kerja, dan perlakuan atau hak istimewa yang diterima oleh akuntan. Definisi bujukan adalah suatu objek, situasi atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, contohnya adalah penyuapan dan korupsi. Sedangkan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan masih bisa memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika oleh akuntan, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional akuntan. Next. Next. Seksi 260 mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan. Ketidakpatuhan adalah suatu tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja, perusahaan akuntan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, anggota manajemen organisasi, dan individu lain yang bekerja di bawah arahan organisasi tempat akuntan bekerja. Akuntan harus merespon adanya ketidakpatuhan. Yang pertama, akuntan harus mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional akuntan. Kedua, akuntan harus mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan. Dan ketiga adalah, akuntan harus mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Sehubungan dengan tanggung jawab, manajemen organisasi tempat akuntan bekerja dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan harus bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Contoh peraturan perundangan-undangan yang terkait adalah peraturan mengenai kecurangan, korupsi dan penyuapan, kesehatan dan keselamatan publik, pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal, perlindungan data, pasaran perdagangan surat berharga, perbankan, serta produk jasa dan lainnya, perlindungan lingkungan dan liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya. Next. Seksi 270 mengenai tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Akuntan dilarang untuk membiarkan adanya tekanan kepada akuntan dari pihak lain hingga bisa memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
Akuntan juga tidak boleh menekan pihak lain yang bisa mengakibatkan pihak lain tersebut melanggar prinsip dasar etika. Jadi ada dua sisi yang harus diterapkan. Pertama, akuntan juga tidak boleh dan tidak boleh membiarkan adanya tekanan kepada akuntan, dan akuntan juga tidak boleh memberikan tekanan kepada pihak lain. Beberapa contoh tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika akuntan adalah, yang pertama, akuntan menerima tekanan dari anggota keluarga yang terkait, keluarga dekat, atau keluarga inti, ini bisa menimbulkan benturan kepentingan bagi akuntan. Contohnya pada saat dilakukannya proses tender untuk pemilihan vendor, yang mana akuntan terlibat sebagai komite tender, anggota komite tender untuk memilih suatu pemenang dari tender. Karena mungkin anggota keluarganya mengajukan juga untuk menjadi vendor, ya, di perusahaan akuntan bekerja, ada konflik, ada benturan kepentingan yang menyebabkan akuntan memberikan penilaian yang bagus untuk anggota keluarganya dalam rangka memenangkan tender. Yang kedua adalah tekanan dari atasan dan kolega kepada akuntan, sehingga bisa mempengaruhi akuntan untuk menyusun informasi hasil keuangan sesuai dengan keinginan dari atasan dan koleganya, dan juga untuk memanipulasi indikator kinerja. Ketiga adalah tekanan dari atasan kepada akuntan. Ini yang sangat sulit sekali karena langsung dari atasannya memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan akuntan. Jadi akuntan tidak dapat bertindak untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan keahlian dan kemampuan yang memadai maupun kehati-hatian yang memadai. Yang keempat adalah tekanan kepada akuntan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan rujukan. Kelima, adanya tekanan kepada akuntan untuk tidak mematuhi peraturan perundangan-perundangan, contohnya adalah untuk tujuan penghindaran pajak. Mungkin untuk bahasa kerennya adalah tax planning, tapi memang ujung-ujungnya adalah untuk penghindaran pajak. Karena tekanan ini, akuntan akan memaksimalkan atau berusaha untuk bisa mengurangi kewajiban atau utang pajak dengan cara menghindarkan pajak. Next. Slide ini adalah slide yang terakhir, di mana slide ini bisa digunakan oleh akuntan untuk menyelesaikan permasalahan dari tekanan yang diterima oleh akuntan. Ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama, jika akuntan mendapatkan tekanan dari kolega atau pihak lain yang bukan dari atasannya, akuntan bisa berkonsultasi atau diskusi dengan atasan akuntan. Tapi jika akuntan mendapatkan tekanan dari atasan akuntan langsung, ya akuntan otomatis tidak bisa bicara dengan atasannya, ya, tapi akan berdiskus atau konsultasi dengan kolega atau personil sumber daya manusia di perusahaan tempat akuntan bekerja. Jika tekanan masih ada dan tidak berkurang, akuntan bisa menerapkan tahapan yang kedua, yaitu akuntan bisa berdiskusi dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Tapi jika tekanan juga masih ada dan tidak berkurang, akuntan bisa menggunakan suatu kebijakan atau program untuk whistleblowing system, WBS, yang biasanya perusahaan sudah menerapkan dalam rangka meningkatkan GCG. Jika tekanan masih ada dan akuntan harus menerapkan tahapan atau mengikuti tahapan yang berikutnya, yang keempat, yaitu akuntan sebaiknya berkonsultasi dengan asosiasi profesi akuntan atau dengan internal dan eksternal auditor atau dengan penasihat hukum atau dengan regulator. Tapi jika tekanan juga akuntan masih tinggi terhadap akuntan, maka opsi yang ke tahapan kelima adalah akuntan harus menolak untuk menjadi bagian di mana akuntan tidak lagi terlibat dengan individu atau perusahaan yang melakukan tekanan kepada akuntan. Yang mana ujung-ujungnya juga akan menyebabkan akuntan mengundurkan diri dari organisasi tempat akuntan bekerja. Tapi jika tidak mengundurkan diri, mungkin akuntan akan mendapatkan tekanan-tekanan berikutnya yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, tahapan ke-6,
akuntan perlu membuat dokumentasi mengenai fakta, pembahasan, tindakan, dan solusi yang diambil oleh akuntan. Semoga tahapan penyelesaian ini bisa dijadikan panduan bagi akuntan untuk menyelesaikan permasalahan tekanan. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Haji Suratman dan Bapak Andi Imanuddin atas paparannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta sosialisasi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya sambil mengikuti proses pemaparan yang diberikan oleh para narasumber. Nanti di akhir sesi paparan ini kita akan lihat beberapa pertanyaan yang nanti ditujukan kepada para narasumber untuk bisa dijawab. Yang ketiga, kita akan memasuki sesi berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Tarko Sunaryo. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Diploma 4, lalu meneruskan pendidikannya MBA dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau sebagai Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia dan sehari-hari sebagai partner pada KAP Razikum Tarko Sunaryo. Untuk itu kepada Pak Tarko, kami persilahkan membawakan materi tentang akuntan yang berpraktik melayani publik. Sekali lagi waktunya hanya 30 menit Pak Tarko. Silakan untuk dapat dimulai. Terima kasih Pak Dodi, Pak Moderator yang kami hormati. Yang kami hormati Dewan Pengurus dari IAI, dari IAMI, kemudian dari para pembicara, dan Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi pada siang hari ini. Tidak lupa juga yang kami hormati Pak Firman yang nanti akan mudah-mudahan bisa join di acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online di tengah suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan juga untuk profesi. Terima kasih Pak Moderator dan juga kepada terutama IAI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami dari IAI diberi alokasi waktu untuk menyampaikan terkait dengan bagian 3 dan bagian 4. Nanti secara bergantian Pak Padri Ahyasah dari Komite Etika Profesi IAI akan memaparkan lebih lanjut terkait dengan beberapa hal, terutama nanti di aspek standar independensi dan di beberapa hal di bagian 3. Mungkin dilanjutkan slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi IAPI mengambil judul kode etik ini adalah kode etik profesi akuntan publik. Jadi ini di dalam slide ini diberikan tayangan beberapa hal yang berbeda, walaupun sebenarnya secara substansi sama. Konten yang ada di dalam kode etik yang diterbitkan di IAPI yang diberi nama kode etik profesi akuntan publik dengan kode etik akuntan Indonesia. Hanya judulnya saja dan beberapa terminologi seperti kalau di kode etik akuntan Indonesia menggunakan sebutan akuntan, kalau di IAPI menggunakan sebutan anggota. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti melihat misalnya di bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, baik 4A, 4B, itu terminologi yang dipakai di IAPI adalah anggota. Artinya apa? Bahwa kode etik ini berlaku bagi para anggota di IAPI. Nah, ini yang perbedaannya. Jadi sebenarnya secara substansi sama, hanya masalah penamaan saja. Tetapi ini menjadi penting bagi teman-teman di akuntan publik mengingat
sebutan akuntan publik itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sebelumnya IAPI juga sudah menerbitkan kode etik profesi akuntan publik yang efektif berlaku per 1 Juli 2019. Jadi rujukan yang digunakan adalah Code of Ethics dari AIFAC yang Handbook edisi 2016. Nah, sehingga kemudian dari struktur itu terdiri dari 3 bagian, sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Emil atau oleh Prof. Aji, ya, ada bagian A, bagian B, bagian C. Nah, pada kali ini bersama-sama dengan asosiasi yang lain, dengan IAI, dengan IAPI, kembali kode etik profesi akuntan publik diupdate dengan mengacu kepada Handbook AIFAC Handbook tahun 2018. Nah, jauh sebelumnya kode etik profesi akuntan publik memiliki kode etik yang ditetapkan tahun 2008. Dari 2008 terus kemudian diupdate 2016 dan kemudian saat ini diupdate kembali dengan bersama-sama secara sinergi dengan organisasi profesi lainnya. Jadi secara judul, konten hampir sama, perbedaannya hanya masalah terminologi. Kalau di IAPI menggunakan terminologi adalah anggota. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kode etik IAPI, kode etik profesi akuntan publik yang efektif berlaku per 1 Juli 2019 tahun lalu, itu memang belum mengadopsi bagian yang namanya adalah noklar. Jadi di bagian 3 yaitu adalah bagian yang berlaku bagi para anggota atau bagi para akuntan yang berpraktek melayani publik. Nanti ada satu seksi ya yang mengatur bagaimana merespon ketika kemudian anggota itu menghadapi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, itu di bagian paragraf 360 nanti diberikan suatu guideline, suatu penjelasan secara panjang lebar dan cukup detail bagaimana kemudian para anggota, para akuntan itu merespon situasi tersebut. Nah, di dalam kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan efektif tahun lalu, bagian ini belum ada, jadi belum diatur, sehingga kemudian dari sisi substansi konten, ya, ini yang menjadi perbedaan antara kode etik yang tahun lalu dibandingkan dengan kode etik 2020 di IAPI. Nah, bagian 3 di paragraf 360 terkait dengan noklar ini kurang lebih hampir sama dengan noklar yang diatur di dalam paragraf 260 yang ada di bagian 2. Hanya perbedaannya adalah dari sudut pandang siapa yang kemudian wajib mematuhinya. Kalau di bagian 2 itu adalah konteksnya adalah bagi para anggota. Jadi di IAPI juga ada anggota yang bekerja di entitas bisnis. Nah, itu berlaku bagi para anggota, bagi para akuntan yang memang bekerja di entitas bisnis, bagaimana ketika menjumpai dugaan ketidakpatuhan atau suspek, ya, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di bagian 3 ini, ya, bagi para anggota yang berpraktek melayani publik, dan saya kira ini juga relevan bagi teman-teman yang di KJA ketika kemudian nanti menghandle pekerjaan-pekerjaan di klien, ya, ketika kemudian nanti menjumpai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apa yang nanti harus dilakukan. Nah, ini diadres dalam bagian 3 di paragraf 360. Nah, secara substansi dari sisi ketentuan regulasi dan segala macam, bagian 3 ini paragraf 60 terkait dengan noklar ini, non-compliance with law and regulation, sejalan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya adalah terkait dengan ketentuan yang ada di POJK. Jadi di POJK yang mengatur penggunaan akuntan publik oleh lembaga atau entitas yang diawasi oleh OJK, itu diatur ada suatu ketentuan bahwa ketika akuntan publik mengaudit laporan keuangan dari suatu entitas yang disupervisi oleh OJK dan ketika menjumpai ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, maka kemudian akuntan publik tersebut wajib untuk melaporkan kepada OJK. Demikian juga ketentuan yang lain seperti terkait dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Jadi pencegahan tindak pidana pencucian uang itu ada satu PP yang mengatur kewajiban akuntan publik ya yang berpraktek melayani publik itu terdaftar di PPATK, dan ketika kemudian menjumpai indikasi-indikasi atau transaksi yang mencurigakan, maka kemudian nanti melaporkan melalui fasilitas GRIPS yang ada di PPATK ke PPATK terkait dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dijumpai pada saat melayani publik. Sehingga secara substansi dari pengaturan terkait dengan nuklar ini ya sebenarnya bagi para akuntan publik sudah dijalankan, sudah diatur di dalam ketentuan yang lainnya, sehingga keberadaan dari kode etik ini bagian 3 paragraf 360 ya ini memperkuat dari ketentuan yang sudah ada. Mungkin memang yang baru itu adalah bagi para akuntan, bagi para anggota yang bekerja di entitas bisnis. Ini saya kira hal yang baru karena di dalam regulasi sebelumnya itu tidak diatur, ya kecuali kalau di internal perusahaannya memberlakukan misalnya ketentuan terkait dengan whistleblower system dan seterusnya. Ya. Nah ini terkait dengan penjelasan yang ada terkait dengan nuklar ini. Lanjut di slide berikutnya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang kemudian cukup berbeda signifikan apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam kode etik sebelumnya dengan yang nanti akan berlaku ini adalah terkait dengan rotasi. Nah rotasi ini mengalami perluasan cakupan siapa saja yang nanti harus dirotasi. Nah jadi kalau di dalam ketentuan di kode etik per 1 Juli 2019 yang diatur rotasi itu adalah rekan yang nanti akan tanda tangan terkait dengan laporan keuangan, juga beberapa individu lain yang disebut sebagai personil kunci di dalam perikatan tersebut. Nah, namun di dalam kode etik yang sekarang ini ya 2019 cooling off periodnya adalah 2 tahun, ya. Jadi periode jedanya adalah 2 tahun. Nah, nanti kode etik yang baru ini yang khusus untuk ketentuan rotasi nanti akan berlaku untuk tahun buku yang berlaku mulai 1 Januari 2022 itu adalah lebih lama periode jedanya ya menjadi 5 tahun, dan juga nanti cakupan yang dirotasi itu kemudian diatur secara lebih spesifik nanti di dalam bagian terkait dengan independensi nanti akan dijelaskan secara lebih detail ya rekan perikatan siapa saja yang nanti wajib untuk melakukan yang namanya rotasi ini. Jadi rotasi itu ada namanya cooling off ini adalah tidak boleh nanti memberikan atau melakukan perikatan ya terhadap satu klien ketika sudah melampaui atau sudah menempuh misalnya 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun ya atau sekian tahun ya 7 tahun ya dalam ketentuannya itu ya yang kemudian nanti para partner ini nanti harus cooling off dulu, jadi istirahat dulu, tidak boleh kemudian terlibat di dalam penugasan. Nah, jadi ada perluasan lingkup, ya, kemudian juga periode jeda yang lebih lama dibandingkan dengan ketentuan yang ada di kode etik profesi yang 2019 dibandingkan dengan yang berlaku baru ini nanti. Demikian juga apabila dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan rotasi, ini juga ada perbedaan. Sehingga kenapa kemudian khusus untuk terkait dengan rotasi, pemberlakuannya adalah tidak berlaku per 1 Juli 2020 ini, ya, sebagaimana bagian dari kode etik yang lainnya. Tetapi nanti berlaku adalah per 1 Januari 2022. Karena memang diperlukan waktu periode transisi, sehingga kemudian nanti diharapkan pemerintah juga nanti akan merevisi ketentuan peraturan yang ada, terutama adalah di dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015, di mana pada saat ini untuk periode jeda itu adalah 2 tahun. Nah, tentu ini nanti tidak sejalan dengan kode etik yang baru, karena kode etik yang baru nanti untuk yang tanda tangan opini auditor itu periode jedanya adalah 5 tahun.
Nah, demikian juga di ketentuan yang ada di dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang berlaku untuk entitas-entitas yang disupervisi oleh OJK, itu periode jedanya adalah 2 tahun. Nah, sehingga kemudian memerlukan satu effort, satu upaya dari para regulator, sehingga kemudian sinkron dan sejalan dengan kode etik profesi 2020 ini, ya, yang diharapkan dengan waktu yang ada sampai dengan nanti 1 Januari 2020, ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah yang ada di dalam POJK tersebut nanti bisa disesuaikan. Nah, ini yang terkait dengan beberapa hal yang cukup signifikan perbedaannya apabila dibandingkan antara kode etik yang berlaku efektif tahun lalu dibandingkan dengan yang 2020 ini. Di bagian yang lain seperti di bagian C ini juga ada perbedaan, tetapi lebih kepada sifatnya adalah update dan relatif secara substansial itu adalah sejalan dengan apa yang sudah ada di bagian C sebelumnya. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, kode etik ini secara keseluruhan, baik kode etik profesi akuntan publik maupun kode etik akuntan Indonesia, itu nanti akan berlaku efektif 1 Juli 2020 ini, ya, kecuali untuk bagian 4A di seksi 540 yang mengatur terkait dengan rotasi tadi, itu nanti akan berlaku efektif untuk audit, ya, dan review laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Jadi kalau dibandingkan dengan yang ada di IFAC, kita ada keterlambatan, ada gap. Saat ini di IFAC ini sudah efektif berlaku. Nah, kita kemudian nanti akan berlaku di tahun buku mulai 2022. Jadi ini yang kemudian juga perbedaan antara yang 2019 dibandingkan dengan yang 2020. Nah, ini Bapak Ibu sekalian secara substansial perbedaan antara kode etik yang baru ini yang kita bahas pada hari ini dibandingkan dengan kode etik yang ada sebelumnya di IAP yang berlaku bagi para teman-teman akuntan publik, bagi para anggota di IAP, dan juga tadi sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan perundangan yang kemudian juga nanti masih menjadi PR untuk kemudian nanti disinkronkan dengan kode etik yang baru ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Padri Ahyasa terkait dengan materi terutama di bagian terkait dengan standar independensi, dan kemudian juga beberapa hal terkait dengan bagian 3. Pak Padri ini adalah anggota Komite Etika di IAP. Silakan Pak Padri.